Assalamualaikum kawan-kawan. Malam ini kita akan mencoba unboxing KKS dari PT Shoppindo. Kebetulan saya nih transitan nih. Cambahnya packing jelas. Dapat itu ke untuk Shoppindo seperti inilah kotak-kotaknya segala macam. Shopin ini adalah perusahaan yang pertama kali saya hubungi dulu untuk melakukan sosialisasi di Kabupaten Bangka Barat. Waktu itu respon para kades dan undangan petani Gapoktan tidak terlalu ramai yang hadir, tapi sekitar tahun 2015 itu Pak berubah. Dan kemudian 1 bulan kemudian kami mengundang perwakilan dari PT BSM, waktu itu yang hadir Budiani 2015. Kami inisiasi, mereka datang mensosialisasikan dalam bibit unggul. Dan alhamdulillah memang Sriwijaya Agro punya kebijakan masalah pengiriman dengan sistem safari yang sangat membantu penjualan mereka di Pulau Bangka. Kalau untuk Shopin memang untuk pengiriman minimal 400 butir ya. Kalau di Sriwijaya Agro waktu itu 200 untuk Sriwijaya, sekarang 300 minimal. 400 kemudian pengirimannya oleh Avial Cargo. Cuman kali ini kami coba dengan PT Pos. Karena pelayanan PT Pos cukup baik lah saat ini. Karena kebetulan saya sudah melakukan pengiriman melalui PT Pos. Karena kebetulan PT Pos di Bangka Barat itu cuma 100 meter dari rumah orang tua saya. Jadi kita kirim punya Shopin, kemudian Asian Agri, Topaz, kemudian Bakri tanggal 20 insya Allah masuk. Shopin sendiri itu ada 3 varietas. Yang pertama Lame, yang kedua yang Ambi. Yang Ambi kita tahu sendiri banyak sekali varietas yang Ambi. Dari PPKS, SJ Ambi Sriwijaya, dan ada beberapa lagi perusahaan yang memiliki varietas yang klonnya yang Ambi. Kemudian yang ketiga MT Gano. MT Gano adalah varietas unggul punya Shopin yang terbaru, yang memang itu untuk lahan-lahan yang replanting ya. Karena dia tahan terhadap Ganoderma. Jadi cocok sekali untuk lahan yang lokasi-lokasi replanting. Lame sendiri mempunyai potensi TBS rata-rata per tahun itu dapat mencapai 40 ton per hektar per tahun. Kemudian diikuti oleh yang Ambi sekitar 37-38, kemudian Lame 30, kemudian MT Gano sekitar 39 ton. Ingat yang harus dipahami, mungkin kawan-kawan harus memahami sendiri, potensi genetik dan produktif rata-rata itu mempunyai pemakna yang berbeda. Kemudian dari sisi meninggi, Lame mempunyai kemampuan meninggi yang cukup lambat, sekitar 40-50 cm per tahun. Kemudian yang Ambi, kita tahu bahwa yang Ambi buahnya cukup besar dibanding Lame, karena itu kemampuan meningginya pun cukup cepat, sekitar 50-60. Kemudian Tegano sekitar 40-50. Itu yang membedakan. Biasanya kerang kelapa sawit yang memiliki laju pertumbuhan meninggi cepat itu memiliki buah yang cukup besar. Karena apa? Karena buah kelapa sawit kita itu berada di ketiak pelepah. Itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, maka wajar ketika ini varietas ini buahnya besar-besar, tapi meningginya lebih cepat. Itu. Kemudian yang ini lebih lambat, buahnya kecil. Iya. Tapi ingat, semuanya tergantung perawatan. Ketika sudah mulai lebih unggul, insya Allah dengan perawatan yang cukup baik, potensi genetik dapat kita capai. Oleh karena itu, apapun varietasnya, yang penting yang kedua adalah perawatan. Jadi setelah bibit unggul yang kita gunakan, yang kedua ada perawatannya. Itu yang harus diperhatikan. Kita coba membuka malam ini. Masih segel. Baru nyampainya kemarin, tapi malam ini baru sempat kita periksa. Kebetulan pengiriman kita tidak melalui ekspedisi, tapi melalui PT Pos, karena cukup membantu untuk meringankan biaya perjalanan menuju bandara ke Bangka Barat. Ini dokumen karantina, kayak biasa lah. Karantina bagi yang tahu lah, pasti tahu sendiri apa. Oh ya,
Dokumennya dulu. Juga biasa saja, asli. Dulu bag cukup bagus sekali. Ini mah cukup baik. Karena dalam ini ada busa, ada dusnya lagi. Ya. Pak Purba, souvenir nggak ada topi, nggak ada baju. Mungkin menyusul kali ya. Mata kurang bagus, tapi ini kelihatannya bagnya per 100 butir ini kelihatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 tampel. Itu ada banyak ordernya. Hanya 1000 saja. Jujur ini pertama kali saya order untuk yang Shockpin ini. Cukup bagus ya. Tentunya kalau bag lame itu warnanya ini. Kalau yang lainnya, kecambahnya luar biasa bang. Lumolikulanya mantap sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 1000 butir. Mungkin itu yang untuk malam ini. Kunci utama dari budidaya kelapa sawit tetap pertama gunakan benih unggul. Jangan sia-siakan perjuangan Anda saat sampai 30 tahun dengan tidak menggunakan benih unggul. Yang kedua adalah perawatan. Jangan dengarkan kawan-kawan yang lain yang mengatakan bahwa semua bibit sama. Tidak. Kalau yang tidak berasal dari sumber benih produsen benih resmi, Anda akan merasa kecewa nantinya. Karena ada buahnya yang Dura dan Persipera. Kalau dia Persipera, sering buahnya busuk terus. Kalau dia Dura, buahnya berjangan tebal dan biasanya produktivitasnya tidak merata. Mungkin untuk kawan-kawan yang dapat saya sampaikan.
Tetap semangat, jangan ragu-ragu untuk bertani atau menanam kelapa sawit. Insya Allah akan membawa berkah di hari tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.